Saat itu, setelah pukul 19.30, pasangan Suroso dan Patmi tiba di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut karena ingin melahirkan. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Di ruangan itu mereka ditemukan oleh dua orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu, jika istrinya seperti akan melahirkan. Kata anak saya. Seketika para perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Patmi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Patmi menuju ruang ganti yang terletak di samping belakang rumah sakit itu. Ujar Sumiati, menirukan cerita Suroso anak mandunya. Sesampainya di warung, dia pun lantas memesan minuman kopi panas untuk berjaga agar dia tidak terserang ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya Suroso, ditanya oleh pemilik warung, "Dari mana Mas? Kok saya belum pernah lihat sebelumnya?" "Oh, saya dari dusun atas Peak, sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu." "Lah, rumah sakit yang mana?" Suroso sendiri sampai dibuat bingung atas pertanyaan pemilik warung itu. Ucap Sumiati, meniru percakapan mantunya dengan pemilik warung kopi. Dijelaskan Suroso kalau dia memang menunggu istrinya di rumah sakit sebelah ini. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang, lantas menyampaikan pada Suroso, kalau rumah sakit umum ini sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari 2013 lalu. Sekarang pindah ke daerah Jalan Perujurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat membayar minumannya, lantas setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Patmi ke ruang persalinan, kondisi jalannya sekarang gelap dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Sesampainya Suroso di ruang ganti di mana Patmi berada, sesaat sebelum membuka pintu matanya sempat sekilas melirik pada tulisan di atas rungan itu, dan saat dibaca ternyata tulisannya, "Kamar mayat." Melihat itu hatinya langsung ciut memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk seketika dibuka pintu ruangan tersebut, dan menemukan Patmi tertidur memeluk seorang bayi laki-laki. Seketika dibangunkannya istrinya itu dan menceritakan kalau mereka setelah masuk rumah sakit mendengar penuturan Suroso. Patmi pun lantas beranjak turun dari tempat tidur bergegas digendong bayinya dan secepatnya mereka keluar dari ruang tersebut. Sesampainya di parkiran Suroso segera memacu sepeda motornya secepatnya kembali menuju rumah Patmi di Dusun Suruh Kidul. Saat mereka sampai di sini sekitar jam 22.30 bersama bayi lelaki. Patmi pun cerita kalau saat melahirkan dia memang merasa aneh, apalagi setelah dokternya datang. Kontak rasa sakit Patmi saat itu hilang, jadi dia melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun. Cerita Sumiati anehnya lagi, sesaat setelah jabang bayinya keluar bersamaan dengan ari-arinya, mata Patmi diserang rasa kantuk yang luar biasa. Namun sebelum matanya benar-benar terlelap, dia masih sempat melihat sang dokter yang menangani persalinannya, memegang ari-ari bayinya tersebut dan memasukkan ke mulutnya.